Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang hadir, jajaran pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama, Syuriah, Tanfidiyah, dan seluruh Banom yang saya hormati, jajaran pengurus Partai Kebangkitan Bangsa, Syuriah, Dewan Syuro, dan Ketua Tanfid, dan seluruh Banomnya yang saya hormati, seluruh ketua partai yang hadir, seluruh para sesepuh sepuh yang hadir dari unsur pemerintah, dari TNI Polri, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita ini punya wadah besar, wadah ahli sunnah wal jamaah. Islam itu ditinggalkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berusia 63 tahun, lahir tahun 571 kali 63, berarti Rasulullah meninggal tahun berapa? Loh, ini gak ada yang belajar matematika, ini gimana? Calon anggota dewan ini kalau bicara anggaran kok gak ngerti angka, ini gimana? Ayo, berapa kalau 571 ditambah 63? Berapa? 600 berapa? 634. Nah, sekitar itulah. Nah, Rasulullah itu meninggalkan umat itu punya pewaris namanya sahabat. Sahabat itu siapa? Orang yang ketemu Rasulullah. Setelah itu sahabat meninggal. Nah, orang yang nggak ketemu Rasulullah tapi cuma ketemu sahabat namanya tabi'in. Nah, generasi berikutnya nggak ketemu sahabat, nggak ketemunya cuma tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah, ada generasi berikutnya setelah ditinggal tabi'in ketemunya sama tabi'ut tabi'in, namanya siapa? Tabi'ut tabi'in, pengikut. Nah, kalau sampean namanya apa kira-kira? Tabi'ut panjang. Tuh. Jadi cuman Rasulullah ini pernah menyebut satu sosok pewaris namanya al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama inilah pewaris para nabi. Makanya alhamdulillah di Indonesia ada pewaris Nabi namanya ulama. Nah, itu makanya ulama itu ya meneruskan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, yang disampaikan Rasulullah itu apa? Makanya Nahdlatul Ulama itu persis sama apa yang disampaikan Rasulullah. Anda suka, Anda suka, seorang ulama harus mengajarkan 6 sama 5. Jadi pengurus NU dimanapun jangan tinggalkan 6 sama 5. Apa 6 itu? Rukun iman. Maka orang yang mengikuti Rasulullah dimanapun, yang pertama antuk minabillah, iman kepada Allah. Itu wajib, tidak bisa ditawar.
Maka pengurus-pengurus NU harus mengajarkan iman kepada Allah. Nah, cara iman itu paling gampang itu apa? Mengakui bahwa seluruh yang ada ini dari Allah. Makanya kalau mau makan sebut yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pegang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Melihat petir yang punya Allah ya Masya Allah. Kena tai ayam subhanallah. Suami ngorok alhamdulillah, tanpa tak tengok masih hidup. Mau ngambil ayam untuk dipotong bismillahirrahmanirrahim. Mau naik motor bismillahirrahmanirrahim. Mengakui bahwa seluruh yang ada ini adalah milik Allah. Wa malaikatihi, dan nah semua orang NU waris para nabi harus iman kepada malaikat Allah. Sampean harus iman. Berapa jumlahnya? 10. Maka sekali-sekali Nahdlatul Ulama harus bikin pengajian bab malaikat biar tahu. Jangan pengajian yang lain-lain tapi malaikat aja nggak kenal. Itu nanti kalau kesusupan Lia Eden nggak tahu. Itu harus PC, NU, MWC harus mengadakan pengajian khusus mengkaji bab malaikat. Itu nggak boleh lupa. Jangan mengkaji pertanian, jangan mengkaji apa-apa, lupa mengkaji malaikat. Itu harus ada waktunya ngaji itu. Waktu itu bihi, dan iman pada kitab Allah. Iman sama ada Injil, ada Taurat. Cuman Injil biar diurus sama orang Nasrani, yang Taurat biar diurus sama orang Yahudi lah. Orang Islam ngurus Quran, monggo penjenengan mau ngurus 30 juz ya enggak apa-apa. Kalau mau ngurus 30 juz bikin pondok apa? Pesantren penghafal Al-Qur'an. Nah, kalau cuman mau ngurus Yasin tok, ya bikin lembaga kecil namanya Yasinan. Kalau cuman mau ngurus Qul tok, ya bikin lembaga kecil namanya tahlilan. Kami di Jawa ada yang ngurus 1 huruf tok. Kalau dipanggil suaminya dijawab nun, itu 1 huruf. Lah ya monggo silakan, kekuatannya masing-masing. Makanya para kiai semua dibagi Quran biar kebagian. Karena semua orang harus iman kepada Al-Quran walaupun dapatnya cuma 1 ayat. Makanya kalau misalnya yang tukang kelahi kita kasih idza batastum jabarin. Yang tukang berburu kita kasih wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Yang tukang pijet kita kasih awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza khasimun mubin. Wa balana masalah wa nasiya khalqah qala may yuhil idhama wa yahramim qul yuhyil ladzi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang suami istrinya cerewet ya kita kasih sumum bukmun umyum la arji'un. Pokoknya jangan sampai hidup ini tidak punya Al-Quran walau 1 ayat. Nah itu karena kita punya iman terhadap Quran. Masuk iman kok tidak tahu 1 ayat pun. Wa rasulihi, dan iman kepada utusan-utusan Allah. Ada banyak 300.000 lebih. Tapi yang harus diimani 25 biar tahu. Maka sekali-sekali NU bikin pengajian tentang Nabi. Jangan pengajian-pengajian yang lain terus, tapi yang Nabi nggak pernah diajarkan di sini. Bahwa ada Nabi Adam. Nabi Adam Nabi pertama itu orangnya besar, 60 dhira. Sak dhira itu segini. Jadi sekitar 50-an meter Nabi Adam itu. Biar sampean kalau dengar cerita anak-anak ada manusia raksasa, itu tidak mengatakan itu dongeng. Karena dulu manusia memang raksasa semua.
Bahkan umatnya Nabi Nuh itu ada yang kalau gunung mau meletus diduduki terus dikentuti nggak jadi. Namanya Unuk, besar itu. Kayu yang gede dicabut sama Unuk untuk bakar, untuk bahan kapalnya Nabi Nuh. Habisnya manusia raksasa itu di zaman Nabi Musa. Jadi di zaman Nabi Musa manusia raksasa itu habis karena makanannya terlalu banyak. Nah maka yang tersisa tinggal yang kecil-kecil begini karena irit, awet. Jadi biar nggak heran kalau ada dongeng manusia-manusia raksasa. Itu ada, memang dulu manusia itu besar. Maka sampean harus tahu itu. Nah, Nabi yang hilang di langit nggak pulang lagi ada. Nabi yang gudiken ada. Nabi yang tukang kelahi ada. Jadi Nabi itu macam-macam. Nah Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi harus ada pengajian bab ini. Wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Kenapa ada hari kiamat? Teman harus yakin karena seluruh yang ada ini ada akhirnya. Sapi ada akhirnya, pohon ada rubuhnya, gigi ada rontoknya. Makanya dunia ini pasti ada akhirnya. Nah, kiai-kiai kan nggak suka bahas terlalu dalam. Ada yang bahas kiamat terlalu dalam sampai sering nakut-nakuti orang. Awas tanggal 15 Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Semua orang takut. Kebunnya dijual, sapinya dijual, diserahkan sama panitia hari kiamat. Nggak taunya nggak jadi. Hari Sabtu masih aman. Oh keliru lagi, nggak kapok-kapok orang itu. Ada ustadz siapa itu, Baikuni sama Zulkifli Ali itu hobi bahas kiamat. Padahal keliru terus. Ukraina, Dajjal, ternyata masih belum Dajjal. Nah kalau Kiai NU kenapa jarang bahas kiamat terlalu dalam? Kiai-kiai mengatakan wong kiamat itu bareng-bareng aja kok dibahas terlalu serius. Wong sekali bek mati gitu. Jadi ya sudah diimani aja, nggak usah dibahas terlalu serius. Nah iman yang keenam, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi iman kepada bahwa takdir baik buruk itu dari Allah. Nah itu NU harus ngajarin itu. Nah kadang kita susah mencerna, kok bisa baik buruk kok dari Allah. Ya memang itu semua Allah yang ngatur. Sampean kalau tubuhnya capek-capek kan merasa nggak enak. Ya Allah kenapa tubuhku nggak enak, kenapa kau kasih aku capek-capek pegelinu. Kan kita protes begitu. Tapi pada saat yang sama sesungguhnya capek pegel kita itu ditunggu sama tukang pijat. Tukang pijat itu nunggu orang capek. Kalau nggak ada orang capek dia nggak dapat pekerjaan. Ya Allah kenapa malam-malam mau pengajian banku kempes. Kempesnya ban itu ditunggu sama tukang tambal ban. Jadi semua sudah ada yang nunggu. Mencret ditunggu sama jualan entrostop. Digigit nyamuk ditunggu sama cap kingkong. Semua ada yang nunggu. Punya istri manaknya susah, udah mau lahiran nggak keluar-keluar, ya nggak usah emosi, itu ditunggu sama tukang sesar. Ada yang nunggu dunia ini tiba-tiba jadi duda, ya ditunggu sama janda yang lain. Jadi dunia itu begitu saling menunggu, makanya nggak usah protes. Oh, aku gudikan ya Allah, itu ditunggu sama orang jualan kalpanak, mie korek. Ya Allah cacingen ditunggu sama kumbantrin. Ya Allah kenapa lahir kok gigiku merongos? Itu ditunggu sama dokter behel yang jualan pager. Ya dunia itu begitu, makanya wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Lah itu kiai-kiai harus melakukan kajian itu. Gak boleh nggak mengingatkan umat dengan rukun iman. Nah yang kedua adalah Islam. Mahwal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah.
anna Muhammadar Rasulullah, di syahadat. Nah ini semuanya sudah syahadat belum? Ayo diulangi lagi, siapa tahu ada yang konslet. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah sudah Islam lagi. Makanya nggak usah pusing kalau sampai dikafir-kafirkan orang. Nggak usah kafir, musyrik, bid'ah. Tenang aja, kita syahadat lah lagi. Itu aja kok repot. Loh kan ada sekarang itu orang yang suka bid'ah-bid'ahkan, musyrik-musyrikan. Enggak apa-apa, tapi ya syahadat itu aja kok repot. Itu. Nah, waktu qimus sholatan dan menjalankan sholat harus ingat ada harian sholat 5 waktu. Nah, ada mingguan sholat Jumat, ada tahunan sholat hari raya. Nah ini semua komplit enggak? Komplit 5, jangan-jangan ada yang senengnya cuma seminggu sekali Jumatan. Jangan-jangan ada yang senengnya cuma maghrib tok, isya hilang, subuh nggak ada. Tapi siapapun yang menjalankan sholat, ya itu sudah orang Islam. Jadi, dan yang ketiga menunaikan zakat. Ya sudah, sampean bikin ngeluarkan zakat, tanya sama Lazis Nu. Watasuma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Watahujjal baiti, dan pergi haji. Nah makanya ya kalau orang hidup kok megang 6 sama 5 itu orang Islam. Kalau mencela-mencela namanya munafik. Kalau gablek namanya fasik. Dua-duanya masih Islam, bukan kafir, bukan musyrik. Makanya kalau lebaran jangan kebablasan. Ada anak-anak suka kebablasan kalau takbiran. Walau karihal kafirun, cukup, nggak usah ditambahi walau karihal munafiqun. Itu Islam itu orang itu. Cuman mencela-mencela. Jadi jangan tambah saking semangatnya. Walau karihal munafiqun, ojo. Orang munafik itu juga masih diharapkan untuk masuk surga oleh Rasulullah. Kamu nggak berhak ngeluarin orang kafir, musyrik, nggak boleh. Selagi orang itu masih memegang iman sama memegang Islam, walaupun setahun sekali ikut lebaran. Jadi jangan sok-sokan kamu. Sekarang banyak orang ini sok-sokan. Itu melampaui batasnya Rasulullah, suka kafirin orang, bid'ahkan orang. Itu enggak ada, itu kamu itu ngapain? Nah itu makanya NU ini terbuka. Siapapun yang masih megang iman, ya itu orang beriman. Siapapun yang masih percaya para malaikat, ya itu walaupun takut. Percaya itu kan ada yang takut, malaikat Israel paling ditakuti. Gitu. Jadi orang-orang ini masih orang beriman semua, masih orang Islam, cuman dablek gitu aja. Orang wai kanan ini ngerti semua sholat, tapi ya memang cuman dablek gitu aja. Jadi sampai kadang dipanggil 10 kali di masjid nggak datang. Maka dimanapun umat Islam kalau masih punya 6 sama 5 itu, walaupun bolong-bolong, jangan kamu kafirkan. Makanya kita ini diajarkan untuk tetap memegang teguh la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai di hati kita benci kepada sesama kaum muslimin. Nah yang lain-lain itu udah kebablasan, beda dikit, malam yahkum bima anzalallah faula kaumul kafirun, kafir. Nah itu udah gak usah dengerin itu biarin aja. NU enggak begitu. Kenapa? Karena semua yang masih megang prinsip itu masih Islam, masih orang beriman, cuma
Dablek, cuman gitu aja. Ya terkadang dablek, nggak ngerti bedanya tanamannya tetangga sama tanaman sendiri. Nah itu besoknya ke masjid, ya cuman gitu aja. Makanya orang NU ndak ada kok terus dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik. Itu karena prinsipnya begitu. Prinsipnya itu, makanya NU punya tugas untuk membawa manusia. Prinsip-prinsip tadi itu sebenarnya apa sih? Prinsip agar manusia ini selamat kembali kepada Allah. Jadi tugasnya Rasulullah itu kan cuma satu, menyelamatkan manusia yang lewat dunia ini agar selamat kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Cuman lah ini karena selamat kepada Allah itu lewat dunia dengan 6 sama 5, maka 6 sama 5 ini ada hal-hal keduniaan yang nggak bisa ditinggal. Contoh sholat ya. Sholat ini prinsip akhirat, tapi dunianya nggak bisa ditinggal. Contohnya apa? Sholat itu sholli fardhul maghribi, sholli fardhul zuhri, itu tegas itu niat sholat. Terus kemudian inni wajjahtu wajhiya. Tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Lah kain itu urusannya pabrik kain. Dilala yang punya pabrik kain itu Cina. Mulane kiai ra patek ngamuk karo Cina. Soale nek Cinane lunga, udah lu piye. Itu dunia. Salat itu wudu. Wudu itu pakai air. Sekarang air itu diurus sanyo sama pipa. Wudunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus Mas Pion. Diurus Shimizu, diurus nasional, diurus sama sanyo. No. Sholat itu di masjid. Masjid itu bangunan batu besi sama pasir disatukan oleh semen. Semen itu hasil industri, makanya kiai nggak ribut masalah industri semen. Kecuali kalau sudah nggak butuh bangunan masjid, cukup sujud gelar daun pandan apa-apa. Kita jauh ngadep kiblat. Kiblat itu yang hari ini yang ngukur kompasnya bikinan orang Jerman. Nah, makanya kiai nggak ribet. Tidak mudah sekali bunuh ini enggak. Karena kehidupan ini bareng-bareng bahwa agama ada di dunia. Dunia ini tercipta dari idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu dari kana. Kana itu temannya banyak karena kana wa akhwa Tuhan. Teman-temannya itu enggak boleh. Itu ya. Zakat itu urusannya makanan. Makanan ini utamanya padi di sini. Padi itu temannya banyak. Ada pupuk urea, ada industri di situ, ya kan? Nah itu banyak urusannya. Zakat itu ada zakat sawit. Sawit bisa dizakati karena sawit ada yang beli. Yang beli pabrik kelapa sawit, perusahaan-perusahaan multinasional, makanya nggak petita-petiti itu. Ya puasa urusannya juga makanan. Maghrib suruh berbuka, subuh disuruh sahur. Makan itu doanya Allahumma barik lana, berkahilah kami. Kenapa berkahilah kami bukan barikli? Karena makan itu urusannya banyak orang. Yang nanam siapa, yang manen siapa, yang bikin gilingan siapa. Nah, yang bikin bumbu siapa, banyak yang terlibat. Yang nanam ladanya siapa, cabenya siapa, kunyitnya siapa,
diulek pakai cobeknya yang bikin siapa, jadi enak karena dikasih garam. Orang Wai Kanan nggak punya garam, yang punya garam orang Jepara, orang Rembang, digiling pakai gelundungan kayu, ditambak-tambak garam. Sampean tahu waktu bikin garam dia nggak kencing, tahu. Makanya orang Jawa itu karena deket dikhawatir nguyuh, maka produksinya dinamakan uyah karo uyuh. Lah itu terus uyah dibawa dari sana sampai Wai Kanan. Sampai tahu nggak supirnya itu jangan-jangan mampir di warung remeng. Tahu nih dunia ini kelengkapannya banyak. Haji itu melibatkan bank. Makanya jangan dikit-dikit bank haram. Karena riba itu haram loh. Dari dulu riba itu haram, nggak ada kiai mengatakan riba itu halal, itu nggak ada. Tapi kamu mengatakan bank itu riba, nanti dulu, ayo duduk yang bagus. Karena apa? Karena kamu mengatakan bank itu riba, hati-hati. Karena kamu kemana-mana pakai uang itu produksi bank. Kalau kamu mau masih pakai uang, jangan haramkan bank, karena uang itu bukan produksi KUD. Lah iya, makanya dulu Kiai Hasyim Asy'ari ketika ngelawan Belanda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, apapun yang berbau Belanda Mbah Hasyim nggak mau. Belanda pakai jas, Kiai pakai baju biasa. Belanda pakai celana, Kiai pakai sarung. Belanda ikut pakai sarung, kita ganti sendal. Belanda ikut pakai sendal, kita ganti sendal kayu, maka ada istilah santri bakia. Begitu pondok pesantren Tebu Ireng disuruh bayar pajak oleh Belanda pakai gulden, Mbah Hasyim nggak mau. Aku nggak mau pakai gulden karena gulden duitnya Belanda. Kalau pajak mau keambil dari sapi, ambil di kandang sana. Nggak kayak orang sekarang ngaramkan bank kemana-mana bawa ATM. Ngaramkan bank kemana-mana pakai uang. Lah itu dosanya bertumpuk-tumpuk, kabura maktan indallah itu ya itu. Nah, makanya hati-hati. Sama dengan kiai, kenapa? Rokok haram, ya enggak juga. Karena enggak ada dalil sahih pengharaman rokok. Karena kalau mutlak diharamkan, karena enggak ada dasar mutlaknya, hanya alasan kesehatan. Loh, kalau alasan kesehatan bayem juga bisa haram karena membuat asam urat. Dan gitu, jangan bikin hukum. Itu mumpung ada teman-teman dari PKS itu dulu suka mengharamkan rokok, padahal 475 triliun APBN itu diambil dari cukai rokok. Nah, dulu hati-hati, kalau cukainya rokok APBN-nya cukainya haram, masuk APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Makanya kalau ada tokoh yang mengharamkan rokok, jalannya nggak usah digarap, biar kayak gitu aja. Lah iya, daripada kalau orang sini sebaiknya jalannya tetap jelek gitu aja. Jadi nggak usah disuruh garap biar jalannya jelek. Orang Wai Kanan jalannya nggak usah digarap dengan bagus karena bahaya. Kalau jalan itu bagus, polisi bisa mengejar motor-motor bodong yang ada di sini. Ndak iya kan? Ayo motormu bodong kabeh sing pakai rantai gue ngangkut kopi itu. Itu kredit 5 bulan hilang sudah. Kredit saulan wis hilang. Loh, itu bedanya NU sama yang lain. Maka NU hati-hati. Pergi haji, begitu berangkat diurus sama Yahudi karena urusan pesawat. Maka kalau kiai hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi, mati semua, kita pergi haji, renang. Wong sederhana aja.
Makanya dunia ini tidak ada yang sempurna. Maka urusan kebaikan Rasulullah hanya menyatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan itu nakirah. Khairan kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah baik sempurna itu bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Contoh pengajian ini baik apa enggak? Kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiainya. Pastilah kiainya. Wong suguhannya aja banyak. Orang baik ditunggu, dikawal, begitu kiainya datang sambutan langsung pidato. Sambutan yang lain ditiadakan karena ketemu langsung orang baik. Tapi kiai nggak bisa mengatakan yang paling baik karena kebaikan kiai ini terlihat sebab apa? Duduk di sini karena diundang sama panitia. Kalau nggak diundang panitia ya kiai nggak kelihatan baik di sini. Nah yang baik kiai apa panitia? Ya nggak bisa kalau kiainya nggak datang, panitianya juga jelek. Wih, baik baru 2 sudah ribut. Baik, apalagi kalau kalian ikut-ikutan. Yang baik kami kiai. Loh kok bisa? Kami mau datang. Kalau kami nggak datang ini bukan pengajian, apa checks on. Nah ini jadi baik karena dikasih kasih lampu sama dipasangi tenda. Jadi dia mengatakan yang baik ya kami yang masang tenda kiai, kelihatan kalau pengajian. Padahal biasanya yang masang tenda ini sholatnya juga nggak terlalu sregep. Karena nggak ada kiai kok masang tenda, nggak ada. Apalagi kalau tukang son, kami yang baik kiai. Kenapa? Sonnya tak mateni rampung. Nah ini baik itu nggak pernah berdiri sendiri, maka jangan sekali-sekali kalau orang baik mengatakan yang paling baiklah. Itulah prinsip-prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Maka ada wasatiyah. Di situ ada sikap yang tengah. Kalau mau jadi ekstrim itu gampang. Makanya NU itu di tengah-tengah biar nggak ke kiri nggak ke kanan ya. Jubah ini bajunya orang Arab, ini baju syar'i. Tapi kalau dipakai orang sini nggak bisa dipakai nanem padi. Maka baju syar'i jubah dipotong. Potongan jubah namanya syar'un. Karena nggak punya huruf ain, punyanya monggo bodongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya orang NU nggak perlu ribut masalah celana cingkrang. Karena kalau mau cingkrang tinggal dilinting yang agak tinggi. Kalau mau melotrok didono, cuman gitu aja. Lah iya kan. Nah Islam itu mesti ditanam kepada manusia. Makanya NU biasa aja. Sholat itu ini wajah tu wajiyah. Tapi sholat kita ini kan sholat ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, seolah-olah lihat Allah. Kalau nggak lihat Allah kita yakin dilihat oleh Allah. Makanya sesungguhnya orang sholat itu kan lihat apa kalau belum khusyuk. Makanya orang NU sadar santrinya nggak ada yang khusyuk, tapi hanya tenang karena merasa dilihat Allah. Makanya kiai takbirnya juga tidak mengganggu matanya umat, karena umat Allah Akbar gayanya dok, tapi matanya gini-gini. Makanya kiai kalau takbir nggak perlu Allah Akbar, yang lihat pasti lu punya topopo gitu. Makanya kiai kalau sholat nggak perlu kakinya digini. Karena apa? Tahu umatnya kalau kesenggol aja jingkat, apalagi digerayang ini biasa. Orang NU ngajar zikir di sini bukan orang Arab, ini orang mana? Wakanan. Jarang yang bisa berzikir. Maka agar semuanya bisa berzikir, maka kiainya kalau zikir banter la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Supaya apa? Dengar lama-lama menirukan. Tahu di sini santrinya ngantuan. Makanya kalau zikir gedek supaya apa? Tidak tidur lah. Kalau diem gini kami umi-umi lama-lama turu. Beda dengan Islamnya orang-orang pinter. Kalau orang-orang pinter itu diem gini langsung kepada Allah mentok Allah. Lawak dia meneng ya turu, udah gitu aja. Lah itu ngajari orang kampung kok. Loh, Islam aslinya kan dulu itu di kampung. Maka kemudian karena orang kampung itu menolak pindah ke kota. Orang Mekah itu orang kampung, orang desa, Badui, jahiliyah. Itu ditolak, makanya pindah ke Madinah. Kenapa disebut Madinah? Karena kota, asli kampungnya namanya Yasrib. Nah, oleh orang NU dikembalikan lagi Islam itu biar bisa diterima orang kampung. Makanya NU kampung-kampung. Diajak yasinan, tahlilan, ada tumpengnya ya mau. Orang kampung punya ayam, punya beras. Yang orang kota kan harus beli, makanya nggak mau tumpengan, nggak mau ingkungan karena nggak punya beras, nggak pelihara ayam, itu aja. Orang kota itu pinter-pinter, hebat-hebat, lihat polisi nggak takut, lihat tentara nggak takut. Nah, orang kampung lihat polisi apalagi lihat malaikat, makanya biar nggak takut ketika mati disangoni talkin. Sapa ngerti duwe sangu rapate wedi ngono. Orang kampung itu bolong-bolong sholatnya karena sibuk di sawah. Makanya kalau ada kesempatan sholat dibikin sholat yang banyak. Misalnya tarweh. Orang kota cukup 8 karena sholatnya udah rajin. Nah, kalau orang kampung kan sholatnya males-malesan. Makanya kalau tarweh 20. Bener mana 8 apa 20? Ya nggak tahu. Tapi 20 lebih aman. Besok kalau di akhirat yang bener kok 8, yang 20 punya sisa 12 itu aja. Nah, yang kurang 12 mau cari di mana? Nah, kan gitu. Gak usah ribet, mesti celengan ya. Orang kampung itu setiap hari ketemu tetangganya, anaknya suka ngelempari jambu tetangganya, ayamnya suka berak di halaman tetangganya, dosanya banyak. Makanya kalau mati didoakan bareng. Beda dengan orang yang pasti masuk surga. Gak perlu didoakan karena dengan amalnya sendiri bisa masuk surga lah. Kita orang kampung minta didoakan temen kayak pergi kemana nggak punya uang utang. Orang kampung biasa, orang tuanya mati utang kanan kiri untuk bikin tahlilan. Kenapa? Karena orang kampung masih sadar dulu ketika dia lahir orang tuanya utang kanan kiri untuk beli susu. Sekolah nggak bisa bayar SPP, utang. Loh, orang tua kedatangan kita aja utang kanan kiri. Mosok ketika orang tua mati kita diem aja. Wah, anak gemblung itu namanya. Lah kan gitu, jadi nggak usah ribet. Orang kampung NU jarang yang bisa baca Quran, mau bodoh-bodoh. Makanya kalau nanti tanya Quranmu mana? Gak bisa baca ya Allah. Maka karena nggak bisa baca, biar kalau ditanya Quran ada Qurannya, maka orang kampung biasanya muter Quran di kaset-kaset. Supaya apa? Telinganya nyimpen Quran. Besok kalau Quranmu mana? Gak tahu ya Allah, gak bisa baca. Lah Quranmu di mana? Kayaknya kalau di kuping ada ya Allah. Lah kenapa? Pernah dengerin Quran. Hitung kupingnya, oh iya bener kupingnya ada kok. Ya udah, kupingmu masuk surga. Kuping toh ya Allah. Ya orang kota itu kan Islamnya, orang-orang di kota itu Islamnya hebat-hebat. Kalau sholatnya rajin tepat waktu. Nah, orang kampung sibuk di sawah. Adzan zuhur mestinya setengah 12 masih di sawah. Maka kiainya biasanya mundur setengah 3, biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa. Ditunggu nggak datang. Robbana, Robbana. Datang 2,
dikira mau ikut sholat, gak taunya rokokan dulu. Kiainya capek nunggu, kalau di kampung ya tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe ya. Lama-lama kalau udah nggak dateng capek nunggunya, diuruki anjang jerantal teko. Lah itu. Nah, karena Nahdlatul Ulama ini ujung tombaknya Islam yang sampai di tingkatan bawah. Makanya saya tadi nggak heran iki mesti NU ya. Kenapa? Oh teko dalan gede ora tutuk-tutuki mesti NU. Nek bangsa Muhammadiyah, bangsa di pinggir-pinggir kutha, bangunannya bagus-bagus. NU bangunannya mesti elek desa-desa. Arep gawe sekolahan duwe entek, gawe mulutan. Arep gawe masjid duwe entek karena pedus entek tinggu khol. Ini kan selalu begitu lah itu NU. Tapi kenapa? Karena mampu menjembatani agama buat orang awam, maka semua bisa memahami Islam karena keberadaan Nahdlatul Ulama. Loh, sampean sing ra iso ndonga, enak nek melu NU. Kenapa? Karena kiai netok sing donga, sampean cuman disuruh amin, 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 amin. Ngene pewegel udah kecapean, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Enak. Kalau yang lain kok disuruh donga dhewe sampean umak-umik. Bingung ndonga apa? Lho enak. Nah itu. Sing mati ya enak wong bendina wong NU itu wa ila jami'il mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Bendina ya didongakno. Mulane sampean enak. Mulane ya iku lho wong NU loman. Sing ra patek duwe mangan ya bendina dijak slametan. Mangan ora mangan kumpul dungani Allahumma barik lana, karena dungane barokah mulane digawa mulih jenenge berkat. Lho kan dungane Allahumma barik itu barokah. Sahabat itu kalau mau makan nunggu Rasulullah doakan Allahumma barik, karena kalau sudah didoakan Allahumma barik, makanan yang kita makan jadi makanan barokah lah. Makanan barokah kalau jadi daging nggak dibakar sama api neraka. Makanya barik lana itu terusannya waqina adzabannar. Loh, apa makanan bisa nyimpen barokah? Jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara. Nah, itu sederhana, makanya enak. Orang nggak ngerti Rasulullah diajarkan solawatan, dengan solawatan menyebut-nyebut Rasulullah, tahu seneng sama Rasulullah. Karena apa? Cinta itu mujilah. Kalau sahabat assalamualaikum ya Rasulullah, wong kepethuk. Lah kita mau ke kuburannya aja antrinya 40 tahun, bayarnya mahal, maka kita nempelkan gambar Masjidil Haram dan anak-anak diajak solawatan. Nah begitu solawatan kok semakin banyak, semua seneng. Yang bakul slayer seneng, bakul sepanduk seneng, sepanduknya laku, bakul kagang pancing seneng, pancingnya laku, sampai copet bisa hidup di antara itu. Nggak enak, nggak usah ribet. Orang meninggal juga didoakan sama tetangganya, lah itu NU kan gitu. Tapi orang-orang ini sistem hidupnya akhirnya kemudian mensepakati kita akan hidup bersama dengan yang lain dalam perbedaan-perbedaan itu, tapi ayo rukun. Karena apa? Indonesia mengenal prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini hidup bersama, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Makanya Islam itu menawarkan konsepnya Rasulullah. Setelah dari Mekah, di sini ditawarkan konsep Rasul tentang hidup bersama oleh para wali. Nah yang ke Eropa oleh panglima perang langsung kafir, muslim, ya bubar. Makanya Islam yang ke Eropa habis sampai sekarang hilang. Yang ke India, Akbarul Akbar, bubar dilawan sama orang India. Yang ke Cina ya sama, yang ke Afrika sama. Yang ke sini karena yang bawa itu para
Wali. Siapa wali? Ya orang-orang yang dekat dengan Allah lah. Kenapa wali masuk ke Indonesia? Untuk mengajarkan kepada orang Hindu, karena sebelum Islam datang agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi. Kalau kasta keempat namanya Sudra. Setelah kesatria para raja, ada Wesya pegawai, ada Sudra. Sudra itu siapa? Petani, pedagang. Nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau Islam disebarkan oleh saudagar itu nggak cocok dengan teori, karena saudagar itu Sudra. Makanya yang bisa mengimbangi Brahmana itu wali. Wali ini yang punya karomah, Brahmana punya sakti sama ini. Makanya cerita wali itu cerita tentang kesaktian. Ada yang nanya, lo kok wali Songo kok nggak mengajarkan pertanian? Orang bangsa kita sudah ahli bertani semenjak zaman bahula. Nabi Muhammad lahir 571, maka disebut jahiliyah. Kita sudah bagus, sudah hebat berperadaban. Tahun 300 sudah mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 450 ada kerajaan di Jambi, kerajaan Muara Takus itu candinya. Tahun 600 di Sriwijaya berdiri kerajaan. 500 di Jawa berdiri kerajaan Kalingga. 500 di Malang berdiri kerajaan Kanjuruhan. 600 berdiri kerajaan Mataram. 700 berdiri kerajaan Sriwijaya. Kita udah maju zaman segitu. Arab aja yang masih jahiliyah, jadi yang jahiliyah bukan orang seluruh dunia. Makanya kita sudah bisa bikin Candi Borobudur tahun 800. Ketika dunia ditaklukkan Mongolia, Eropa hancur oleh Mongolia, Arab hancur oleh Mongolia, Cina hancur oleh Mongolia, maka Mongolia mau menghancurkan Nusantara, dilawan sama Singasari dan Sriwijaya. Di Selat Malaka terjadi perang besar, Mongolia kalah. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Lho mangane aja nantang gelut karo wong Indonesia. Santri bocah gelut malabi mati wong kene ket biyen tukang gelut. Sisa-sisane sapa? Wong gelut Indonesia. Ya iku sing klambine ireng-ireng lah sisane tukang gelut iku. Ono Esa, ono Pagar Nusa, ono Kerasakti, itu tukang gelut kabeh itu. Makanya nek mereka gelut ora usah diurusi, jarno ae. Kok benjut berarti kurang sakti, golek guru maneh wae angel. Nah iya kaya banser gitu. Ono apa-apa kok rembukan, ora cocok. Banser ono sing kliru ya saduk ngono ae. Nek kliru ya urusane ketua Ansor. Banser kok nggih Pak rembukan kesuwen kliru tonyo ngono ae. Latihane mbrangkang kok ana perkara rembukan. Tapi nek kliru ya urusane ketua Ansor. Nek ketua Ansor kok ora kuat ya direwangi ketua PKB ngono wae. PKB ra kuat ya njaluk tolong koncone kuwi. Nggih ana PKS, ana Demokrat, ana apa mau ke Golkar, ana Nasdem ayo bolone PKB kuwi. Dia cekarepe umpamane konconan ya terserah. Aku ya koncoku ya akeh, ana demit, ana gendruwo, ana gombel. Ya donya kok isine kan komplit. Sampeyan ra koncoan Cina ya udah sampean. Nek wong wedok iki koncone wong Prancis, urusan wedak. Lah nek wedak wae kanan ya bubar. Ya bubar udah wae kanan blonteng kabeh wong beras dideplok. Nah itu makanya dulu begitu wali-wali ini teko ke sini ketemu Bhinneka Tunggal Ika, apa yang dipraktekkan? Nek ngasih ngejak gelut kafir ya digebuk wong kene ya entek. Makanya hiduplah bersama saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Konsep ra'iyah adalah konsep hidup berbeda tapi saling tanggung jawab. Makanya orang Indonesia menggunakan konsep ra'iyah diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat itu konsepnya Rasulullah, bukan people. People niku vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dai akeh mengatakan bagian dari itu
Tuhan. Makanya khilafah Ikhwanul Muslimin ini cocok di Indonesia karena akan bertabrakan dengan konsep ro'iyah. Ro'iyah tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas, dan satu-satunya bangsa muslim yang bisa menerapkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Jadilah masyarakat berbeda faham, wasyawirum fil amri musyawarah. Karena dulu yang menata adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah al-wali al-wilayah. Wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya NKRI bagi penerus para wali adalah harga mati. Maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Majelis dari mana? Tafassaku fil majalis wafsaku yafsakhillah. Itu ada dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah kenapa Islam tidak bikin masalah dalam perbedaan-perbedaan di Indonesia. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu makanya rakyat itu kalau ngumpul bikin lembaga perwakilan untuk siapa? Untuk tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kemaslahatan umat harus melalui undang-undang tidak bisa dibuat tanpa partai politik. Makanya kemudian partai politik oleh NU membuat namanya Kebangkitan Bangsa. Lho ngono tok asline iku. Kuwi jenengane malayatimul wajib illa bihi fa wajib. Ngono tok sampeyan angel memahami. Lah Muhammadiyah ya gawe PAN, Pak SBY gawe Demokrat, Pak Paloh gawe Nasdem. Nah sampean pengen gawe dhewe ya gawe ya nglumpuk sak kancamu. Wong politik sakniki niku gampang sesuai prosedur. Nek ndek kanca ngejak kanca ora duwe kanca ya tuku wong ngono kok angel. Nggih. Pun. Nah itulah makanya. Lah menyongsong itu hari ini Nahdlatul Ulama sampai 1 abad itu masih terus stabil. Karena apa? Masih memahamkan orang dengan prinsip-prinsip agama dalam konsep ahli sunnah wal jamaah. Jadi selalu ngelakoni sunnah itu sak jamaah, gak tinggal dewe. Nah itu bejo sampean. Bakul-bakul tahu ya enak ono NU soalnya ono pengajian. Liyane ora eneng meng likok-likok balik murabi meneng ngene tok, golekane angel. Nek pengajian bakul jajan goleki nendi wong ning pojok masjid karo ndelesep ngono piye ning golek. Mulane bejo bakul jajan isih ono NU. Pemerintah ono NU ya seneng wong pengajiannya terbuka. Karek pesen apa sampean karo kiai? Kiai pesen bayar pajak, sampekno. Kiai pesen tolong corona, sampekno bari kiai. Padahal kiai ora ngerti corona. Para hadirin, karena ini zaman milenial, dosa manusia nggak bisa dihentikan. Mulut manusia bisa ngomong apa saja di medsos, tangan manusia bisa buka apa saja. Dosa manusia ada pada mulut dan ada pada jempol. Maka turunlah corona. Mulut harus pakai masker, tangan pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang. Enak akhirnya urusan corona beres. Tiba-tiba ada gerakan bawa bendera la ilaha illallah. Suriah sudah jebol, Libya jebol, bahkan Mesir hampir jebol. Indonesia ini bendera Rasul, ora itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah, ora wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Aku ya anti bendera PKI Palu arit, tapi nek lunga ning sawah yang nganggo arit, lunga nukang yang nganggo palu, ngono dah beres meneh. Oh gampang. Mangane negara harus tahu bahwa NU ketika ngomong hubul waton minal iman, orang meneng tok biayai kerukunan ini biayai kabeh karo wong NU. Mulutan ping pira saulan? Liyane meneng tok bid'ah, musyrik bid'ah. Ora ngetokno dhuwit belas liyane.
Mangkane nek pengen panen mesti goleki wong NU, ati panen sapa ora tau nandur. Mula nek anggar pemilu mesti sing digoleki wong NU. Mesti ngono. Nah liyane wong ora nandur belas nek meneng ngene dak. Gluntak-gluntuk. Paling gawe selebaran, gawe huwa ngono. Ora eneng menungsone. Mangkane enak gawe fatwa haram. Enak wong ora eneng umate. Wong umate subscribe. Ning kene ana menungsone arep gawe ya ora iso. Lho NU muslimat duwe forum berapa? Jamaah sholawatan piro? Jamaah toreko piro? Jamaah pengajian piro? NU duwe kabeh. Makane menungsone akeh. Mula liyane niku kadang nek butuh ngono maca NU. Asline yo gak NU mung maca tok. Oh, lho yo mung ngono tok asline gayane kaya NU kok. Ngene bar pemilu ya wis gaya asline metu ngono ae. Lho kula blak-blakan wong kula ngurusi NU ya wis suwe. Wong kula tak trimo ya wis tak pecat. Ndak iya kan liyane ndi golek uang lho golek-delik meneng-meneng alon-alon ngono. Ning kene masyaallah bendina ngurusi umat pengajian ngetokno dhuwit sak pengajian ngene iki lho 100 juta kadang entek 50 juta iku entek dadi NU biayai kerukunan niki setahun pirang triliun prasamu dari Sabang sampai Merauke mulutan entek pirang atus miliar sak Indonesia ngono bar mulutan Isra Mi'raj bar ngono isih nuzulul Quran bar ngene iki isih khol qadiriyah duit tok ae metu demi apa kerukunan dan demi masa depan bangsa tidak boleh pecah dan harus tetap bersatu no. Tapi berhubung kula niki dinteni pesawat sesuk-esuk teng Jakarta nggih kula tak mulai sik nggih sesuk tak terusno meneh opo lagi silaturahmi awal kula niku sesuk-esuk jam 8 niku bupati, gubernur, DIY, sak lurahe, sak camate, sak dukuhe kumpul kabeh dadi siji. Kula kengken pidato karo ndongani. Jam 8 dit. Mulane lha sengene wong wae kanan itu kono ngomong karo nangis wingi niku Gus. Estu Gus, tindak mriko Gus. Iya tapi awas kok nek kesuwen ning ngono. Nggih, ya wong wae kanan, tapi sesuk wae kanan mesti tak undang. Sampeyan akhir Syawal aku ngundang kudu teko ora teko awas ngono. Karena akhir Syawal mesti aku lho ndamel khol. Saya bikin khol besar di Oku Selatan. Lho bojoku kan wong Oku Selatan prasamu. Dik bediye. Jadi kalau bukan tabik pun enggak tapi dik bediye. Nak kemana? Au, mah itu. Ya, semoga-moga sedaya barokah. Al-Fatihah. Alaihimul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Hikmatika wa ansur alaina rahmatak. Fadzakirna wa nasina dari Quran berdoa ya Allah ijal auladana dzurriyyatana talamidana al-malil khair al-ibadah mas'ulun qiyamah dan wahsil maqasidana maqasidul akhirah warzuqna rizqan halalan taban wasian ya Allah Allahumma ja'al bidana Indonesia ya Allah baldatan aminatan mutmainnatan badan thayyibatul rabban ghafur li abaina ummatina masyayikhina wa jadi wa jaddatina wal jamaah hadratul ulama wal masyayikh baik kanan ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma tahribna ajrahum wa la tabdina ba'dhum maghfir lahum Allahumma ja'al qabrahum mutamiratil jinan Allahumma ja'al rahmatan farajamil qubur Muhammadur Rasulullah ya aqbil ma'ina rijila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadatil jannati rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahil fatihah Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aja bubar sik, ya ana sing nerusno pengajiane nggih. Lungguh sing tenang. Ku disangoni mari mulai. Ku disangoni 10.000-an sampeyan. Nggih, disangoni 10.000-an ku mau panitiane wis kondo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dihaturkan terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita bisa menjadi pedoman hidup, sehingga selamat dan bahagia dunia akhirat. Acara yang terakhir penutup, mari kita tutup bersama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian acara pengajian akbar dalam rangka 1 abad NU dan 25 tahun PKB telah kita laksanakan bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kami selaku pembawa acara, bila ada kata yang salah mohon maaf, dan kepada Allah mohon maghfirahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.